Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas materi lingkaran pada kelas 11 ya. Ini termasuk materi matematika peminatan kelas 11 IPA ya. Nah, lingkaran ini yang pertama kita bahas tentang rumus lingkarannya dulu. Rumus lingkaran ini nanti dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama itu kalau misalkan rumus lingkaran yang berpusat di pusat koordinat yaitu 0,0. Kalau misalkan ada lingkaran berpusat di O atau pusat koordinat yaitu 0,0 dan berjari-jari R, maka nanti persamaan lingkarannya langsung seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi langsung kalian masukkan jari-jarinya saja seperti itu. Contoh misalkan nih, kita punya persamaan lingkaran, punya pertanyaan. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 5. Nah, maka 5 ini kan nilai R-nya ya. Nah, berarti langsung kita masukkan. Jadi, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena R-nya 5, maka ini akan menjadi 5 kuadrat. Sehingga ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Bisa seperti ini, selesai seperti ini ya. Atau barangkali boleh juga kalian pindahkan 25-nya ke kiri. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, jadi cukup seperti ini. Jadi yang kalian perlukan hanya bagian jari-jarinya saja. Contoh lain, misalkan dengan kondisi yang sedikit berbeda. Di sini ditanyakan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik min 7, min 24. Nah, jadi kan kalau misalkan persamaannya melewati pusatnya di 0,0, maka kan jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat tadi kan ya. Nah, dari informasi ini yang belum kita ketahui adalah nilai jari. Cuman di sini kan dikatakan bahwa pusatnya 0,0 dan melalui min 7, min 24. Nah, jadi kan jarak dari titik ini ke titik yang min 7,24 ini menjadi nilai jari. Nah, cara menentukannya bagaimana? Jadi gunakan jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik ini bisa kita gunakan untuk menentukan jarinya. Jarak 2 titik kan yang kita tahu adalah akar dari gitu kan ya. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, ini semua nanti di akar. Nah, ini nanti akan menjadi nilai jarinya. Nah, yang menjadi X1, X2, Y1, Y2 yang mana? Maka boleh kita misalkan 0,0 sebagai misalkan X1 dan Y1. Kemudian titik yang dilalui yaitu min 7, min 24 menjadi X2, Y2 seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan jari-jarinya dengan jarak 2 titik ini. Menjadi X2 dikurangi X1 berarti kan min 7 dikurangi 0 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 berarti min 24 dikurangi 0 kuadrat ya. Sehingga ini kalau kita selesaikan menjadi 49 ditambah 576 ya. Atau menjadi akar 625 atau ketemu 25. Nah, jadi kan jari-jari dari lingkarannya itu adalah 25 satuan. Sehingga persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Boleh R besar, boleh R kecil ya penulisannya. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Atau jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 625 seperti ini. Jadi begini cara menentukan persamaan lingkaran kalau diketahui pusatnya di 0,0. Nah, bagaimana kalau misalkan pusatnya tidak 0,0? Maka akan menjadi persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua itu kalau misalkan pusatnya ada di A, B, jadi nilai selain 0,0. Maka persamaan lingkarannya akan berubah menjadi gini. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat atau jari-jarinya. Jadi bedanya hanya di bagian X sama Y-nya. Masing-masing dikurangi dengan pusatnya ini tadi. Contoh misalkan. Persamaan lingkaran yang berpusat di 3, min 2, maka ini menjadi nilai A dan B-nya ya, dan berjari-jari akar 80. Nah, berarti ini mewakili A, B. Ini adalah nilai R, atau R kecil bolehlah ya. Nah, setelah kita tahu anggotanya, pusat dan jari-jarinya, maka bisa kita langsung masukkan ke persamaannya. Sehingga akan menjadi ini X min A kuadrat, Y min B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Sehingga menjadi
X dikurangi A-nya 3, ditambah Y dikurangi B-nya adalah minus 2. R-nya adalah akar 80. Ini kita kuadrat ya. Sehingga ini menjadi, bila kita selesaikan dulu, misalkan X min 3 kuadrat, ini jadinya adalah Y plus 2 gitu ya. Sama dengan, ini jadi 80. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai, tapi tergantung dengan pilihan jawaban yang dimau. Misalkan maunya diselesaikan, oke, bisa kalian kuadratkan masing-masing. Ini menjadi X kuadrat min 6X ya, plus 9 ditambah Y kuadrat plus 4Y plus 4 ya. Nah, 80-nya boleh kalian pindahkan ke ruas kiri, jadi min 80 gini ya. Sama dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan ini X kuadrat, misalkan ngumpul dengan Y kuadrat dulu, kemudian min 6X plus 4Y, 9 tambah 4, yang ini ya, yang berupa konstan ya, 9 tambah 4, 13, dikurangkan 80, jadinya min 67 ya, sama dengan 0. Nah, selesai seperti ini. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang kalau misalkan pusatnya 3,-2 dan jari-jarinya min 80. Ingat-ingat gunakan ini ya, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Dengan A dan B adalah pusat dari lingkaran, sedangkan R adalah jari-jari, seperti itu. Nah, contoh lagi yang kedua dengan kondisinya sedikit berbeda. Nah, di sini ada persamaan lingkaran yang berpusat di 10,-6 dan menyinggung sumbu Y, gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal-soal seperti ini, ada menyinggung sumbu ini ya. Nah, misalkan pusat itu adalah A, B. Kalau dia menyinggung sumbu Y, maka nanti nilai jari-jarinya adalah mutlak dari A. Bisa seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dia bukan menyinggung sumbu Y tapi menyinggung sumbu X, maka nanti jari-jari adalah mutlak dari nilai B-nya. Cukup seperti ini. Nah, jadi bisa lebih memudahkan kamu untuk menentukan nilai jarinya. Nah, karena kan dari sini yang hanya diketahui adalah pusatnya saja kan ya, 10,-6. Jadi jari-jarinya belum. Tapi jari-jari bisa kamu temui dari ini. Menyinggung sumbu apa dia? Kalau menyinggung sumbu Y, jadi mutlak A-nya. Kalau misalkan menyinggung sumbu X, berarti jari-jarinya adalah mutlak B-nya. Seperti itu. Nah, setelah dari sini, karena dia menyinggung sumbu Y, maka nanti kan jari-jarinya mutlak A. Nah, dari sini, maka kita pakai warna biru ya. Jari-jari sama dengan mutlak dari A, atau jadi mutlak dari 10 ya, tetap 10. Nah, artinya kan pusatnya di 10,6 dan jari-jarinya adalah 10, sehingga langsung kalian masukkan ini X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Jadi diingat-ingat ya, kalau pusatnya 0,0 langsung pakai yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Tapi kalau pusatnya tidak 0,0, kalian gunakan yang cara ini. Sehingga ini menjadi X dikurangi 10 ya. Jadi yang ini menjadi A dan B ya. Kuadrat ditambah Y dikurangi min 6. Nanti jadinya positif dia. Sama dengan jari-jari kuadrat, jadi 10 kuadrat. Sehingga ini kalau misalkan kita selesaikan, ini bisa menjadi X kuadrat min 20X ditambah 100 ditambah Y kuadrat, kemudian plus 12Y plus 36 sama dengan 100 gitu ya. Misalkan kita pindahkan ke kiri, sambil kita ditata lagi jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 20X plus 12Y gitu ya. Jadi tinggal plus 36 ya. Sama dengan 0. Nah, maka ini adalah bentuk persamaannya. Jadi boleh kalian terus dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk seperti yang dasarnya ini tadi. Nah, begini kalau misalkan pusatnya tidak di 0,0 tapi A, B. Contoh ketiga dengan permasalahan yang berbeda lagi. Kita akan mencari persamaan lingkaran yang pusatnya di 10,6 hampir sama seperti tadi ya. Tapi menyinggungnya bukan sumbu X sumbu Y lagi, tapi menyinggung di garis X sama dengan angka. Nah, kalau seperti ini, misalkan kalian punya ya, pusatnya, misalkan katakanlah A, B. Kemudian dia menyinggung, misalkan X sama dengan apa ya, C gitu ya. Maka jari-jari itu akan sama dengan mutlak dari A min
C, bisa seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalkan dia menyinggungnya di Y sama dengan C gitu ya, maka jari-jarinya adalah mutlak dari B dikurang dengan C. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Jadi tahu bedanya kapan nanti kalau misalkan dia menyinggung sumbu saja atau menyinggung garis X sama dengan angka atau Y sama dengan angka. Nah, kita ganti warna merah. Nah, dari sini karena dia pusatnya di 10,6, maka ini berperan sebagai A dan B-nya gitu ya. Kemudian menyinggung garis X sama dengan 5. Nah, 5-nya menjadi nilai C ya. Karena X ya, maka yang dikurangkan adalah A. Sehingga dari sini jari-jarinya adalah mutlak dari A dikurang C, gini ya. Menjadi mutlak dari A-nya 10, C-nya 5. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa jari-jarinya adalah 5 satuan. Nah, setelah ketemu nilai dari jari-jari, baru kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Tetap kita gunakan yang ini tadi ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Boleh pakai R besar, boleh pakai R kecil ya. Intinya dia jari-jari. Dari sini tinggal kita masukkan angkanya saja. Jadi X min 10 kuadrat ditambah Y min B-nya min 6 ya. Kuadrat sama dengan jari-jarinya 5. Sehingga kalau kita selesaikan, ini jadi X kuadrat min 20X plus 100. Sama kayak tadi ya ini. Jadi Y kuadrat plus 12Y plus 36 ya. Ini sama dengannya 25. Nah, tinggal kita pindahkan ke kiri semua. Sambil ditata ulang ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 20X plus 12Y. Kemudian ditambah, tinggal berapa ini? 100 tambah 36 kurang 25. Jadi 111 ya. Nah, jadi seperti ini. Cara penyelesaiannya kalau misalkan dia menyinggung garis lurus ya. X sama dengan angka atau Y sama dengan angka. Nah, contoh keempat, ini terakhir nih contohnya nih. Habis itu kita ganti model lagi. Contoh keempat, kalau misalkan dia tahu pusatnya dan menyinggung suatu persamaan garis. Nah, garisnya tadi kan kalau cuman di contoh ketiga kan cuman X sama dengan angka atau bahkan ya Y sama dengan angka gitu ya. Nah, sekarang persamaan garisnya lengkap nih. Menyinggung 4X plus 3Y plus 25 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan persamaannya? Di sini kan yang sudah ada adalah pusatnya. Tinggal jari-jarinya yang belum gitu kan ya. Karena dia pusatnya ini dan menyinggung garis ini, maka nanti jarak dari pusat ke garis ini menjadi jari-jari. Nah, yang kalian gunakan adalah jarak titik ke garis. Jadi gunakan konsep ini. Misalkan jarak titik X1, Y1 gitu ya. Ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi usahakan garisnya dalam bentuk seperti ini ya. Kenapa seperti itu? Karena jaraknya dapat ditentukan dengan nilai mutlak dari gitu ya. Jadi AX1 plus BY1. Jadi masukkan nilai X1 dan Y1 plus C. Dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sehingga nanti kita menghitung jari-jarinya bisa pakai cara ini. Diingat-ingat ya, bagian ini ya, AX plus B ini, A dan B ini bukan pusat lingkaran ya, tapi bagian dari garis ini loh ya, yang 4X plus 3Y plus 25 ini. Jadi bedakan antara A, B di sini dengan AB pada pusat lingkaran. Ini bukan terkait dengan pusat lingkaran, tapi persamaan garisnya aja. Nah, dari sini kita tentukan nilai jaraknya dulu, jarak titik. Nah, jadi kan ini, yang 1,2 ini berperan sebagai X1 dan Y1 ya. Nah, kita masukkan ke sini. Kita gunakan cara ini ya. Sehingga dari sini nilai jari-jarinya adalah jadi gini. Ini kan 1,2, ini jadi X1 jadi Y1. Satunya masuk ke X, duanya masuk ke Y. Sehingga jadi gini. 4 kali 1 ditambah 3 kali 2 plus 25. Ini ya, dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi A dan B itu kan di sini kita jadi koefisien ya. Koefisien X jadi A, koefisien Y jadi B. Jadinya 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, dimutlak ya. Sehingga ini menjadi yang atas kita selesaikan. Ini jadinya adalah yang atas ya. Yang atas ini 4, 6, 10 ya. Tambah 25, 35. 35, yang ini jadi 16 tambah 9. Akar 25. Akar 25 itu 5 ya. Sehingga ini sama dengan
7. Nah, kita tahu jari-jarinya adalah 7. Setelah tahu nilai jari-jari, baru bisa kita tentukan persamaan lingkarannya. Balik lagi ke sini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini A dan B baru kita pakai pusat lingkarannya. Jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Sehingga menjadi X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Sehingga ini menjadi X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 4 ya. Plus 4 sama dengan 49. Kita pindahkan ke kiri semuanya dan ditata lagi penulisannya. Ini jadi min 2X min 4Y. Terus ini ya. Ini ada 1 dan 4. Jadi kan 1 tambah 4, 5. Nanti dipindah ke kiri nih ya. Jadi mengurangi. 5 dikurangi 4, 9. Jadi min 4 ya. Sama dengan 0. Nah, seperti inilah bentuk persamaan lingkarannya. Nah, kalau kalian perhatikan, dari tadi kan kita nulisnya hasil akhir dalam bentuk seperti ini ya. Kenapa sih harus seperti ini? Karena bentuk ini itu merupakan bentuk umum dari penulisan rumus lingkaran. Jadi makanya dari tadi kalau ada persamaan lingkaran waktu kita selesaikan, pasti penulisannya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk umum dari penulisan rumus lingkaran. Nah, itu juga yang menjadi rumus lingkaran yang ketiga. Jadi rumus yang ketiga itu bentuknya diselesaikan seperti tadi, yaitu jadi bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X, B besar Y, plus C besar sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah bentuk umumnya. Jadi pasti nanti kalau penulisan lingkaran kebanyakan akan seperti ini. Nah, biasanya kalau soal-soal seperti ini ditanyakan nih, pusatnya apa, jari-jari apa. Jadi kalau bedanya dengan tadi, kita kan diberi pusat sama jari-jari baru kita bikin persamaannya. Nah, kalau yang soal model ketiga ini biasanya diberikan persamaannya dulu, kita suruh tentukan pusat sama jari-jari. Cara menentukannya, untuk nilai pusat itu sama dengan min setengah dikalikan A besar atau koefisien dari X ini ya, koma min setengah kali B, koefisien dari Y, itu adalah pusat. Kalau jari-jari, hasilnya pusat ini tadi, ini ya, ini kita kuadrat, ditambah ini kita kuadrat, kemudian dikurangkan dengan nilai C, itu nanti akan menjadi jari-jari di akar, jangan lupa, seperti itu. Contoh misalkan, tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran di bawah ini, 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 8x plus 12y min 24 sama dengan 0. Nah, ini nggak langsung kita selesaikan pakai cara ini. Kenapa? Dilihat di bentuk umumnya. Nah, di sini kan x kuadrat dan y kuadrat ini kan nggak ada angka di depannya kan, artinya koefisiennya kan harus 1. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan ini, kita sederhanakan dulu, biar bagian x kuadrat dan y kuadrat ini tidak ada koefisien atau koefisiennya 1. Nah, maka ini kan perlu kita bagi dengan 2 dulu ya, menjadinya x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min 12 sama dengan 0. Nah, baru ini kita selesaikan, sehingga kan min 4 ini berperan sebagai A-nya, A besar ini ya, kemudian 6 ini sebagai B besarnya, min 12 adalah nilai C-nya. Baru kita bisa menentukan pusat dan jari-jari. Pertama kita cari pusat dulu. Pusat adalah min setengah A, min setengah B. Sehingga menjadi min setengah A-nya adalah minus 4. Kemudian min setengah B-nya adalah 6. Sehingga ini menjadi 2, minus 3. Nah, gini kan ya. Setelah ketemu ini, baru kita bisa mencari nilai jari-jari. Jari-jari adalah akar dari ini ya, min setengah A tadi ya, kuadrat ditambah min setengah B dikurangkan dengan C. Ini ya, min setengah A dan min setengah B itu kan hasil dari pusat tadi. Jadi min setengah A itu bernilai yang 2 ini, min setengah B yang minus 3. Sehingga ini menjadi akar, jadinya gini, 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat dikurangi C, berarti dikurangi C-nya adalah minus 12. Sehingga kalau kita selesaikan ini menjadi akar dari berapa nih? Berarti kan ini 4 tambah 9 ya. 4 tambah 9 jadi 13. Ini min jadi plus ya, tambah 12. Jadinya 25. Atau sama dengan 5. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai pusat dan jari-jari. Jadi pusatnya adalah 2, minus 3, sedangkan jari-jarinya adalah 5 satuan. Nah, contoh terakhir deh.
Misalkan, ini sama kayak tadi ya. Diketahui titik P yang koordinatnya H, K dan R berturut-turut adalah pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi ini pusatnya, ini jari-jari. Tentukan nilai H tambah K tambah R. Berarti kan kita cari dulu pusat dan jari dari persamaan ini. Nah, tapi ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan yang umum dulu ya. Ini bagian 8 bisa kita pindah ke kiri. Sehingga kita tulisnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 2Y min 8 sama dengan 0. Gini ya. Baru pertama kita tentukan pusat dulu. Pusat tadi kan min setengah A, min setengah B. Jadinya min setengah A-nya adalah 8, jadi diingat ya, A itu adalah koordinat dari X-nya, koefisien dari X. Sedangkan B itu adalah koefisien dari Y. Sedangkan C adalah bagian yang berupa konstan atau angka saja gini. Sehingga min setengah B-nya adalah min setengah dikalikan minus 2. Sehingga pusatnya ini menjadi minus 4,1. Baru kita tentukan jari-jarinya bisa pakai apa tadi? Min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat dikurangkan C. Atau gini, langsung saja. Hasil pusat ini masing-masing di kuadrat terus dijumlah. Jadi gini, min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi C. C itu adalah bagian yang berupa angka saja. Jadi yang ini, yang di atas ini ya. Yang minus 8 ini. Berarti dikurangi dengan minus 8. Sehingga ini menjadi berapa nih? Jadinya ini 16 ditambah 1 tambah 8. Menjadi 25 lagi sama kayak tadi ya. Sehingga jari-jarinya adalah 5. Nah, setelah ketemu ketiga-tiganya, baru kita tentukan nilai H, K tambah R ya. Jadi ini kan jadi H, ini K, ini R. Jadi H plus K plus R akan bernilai minus 4 tambah 1 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah 2 seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara membentuk suatu rumus lingkaran. Baik itu yang berpusat di 0,0 atau mungkin yang tidak di 0,0 atau A, B atau mungkin yang dalam bentuk umum rumus lingkaran. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa membantu proses kalian belajar di rumah, bisa membantu kalian memahami persamaan lingkaran dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.